Shalom godly family yang dikasihi Tuhan. Mari kita menikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat bersama firman Tuhan yang terambil dari Obadja pasal pertama ayat 12 dengan terjemahan baru bagian yang kedua. Demikian firman Tuhan. Jangan memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya. Jangan bersuka cita atas orang Yehuda pada hari kebinasaannya. Jangan membual pada hari kesesakannya. Amin. Saya ambil judul yaitu belas kasihan. Milikilah belas kasihan seperti Allah adalah kasih, dan Allah memiliki belas kasihan kepada setiap umat ciptaannya. Mari kita sebagai orang-orang percaya, kita juga memiliki belas kasihan kepada sesama kita yang hidup dalam kemalangan atau kondisi jatuh. Mungkin kalau kita tidak pernah ada masalah dengan seseorang atau yang membenci kita, itu mudah kita menyatakan belas kasihan. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang pernah menyakiti kita, membenci kita, memusuhi kita, dan kita tidak tahu apa alasannya? Tentu tidak mudah untuk kita menyatakan belas kasihan. Tetapi firman Tuhan, biarlah kita menjadi pelaku firman untuk menyatakan belas kasihan kepada setiap orang yang ada di sekeliling kita, baik itu yang pernah menyakiti kita maupun yang tidak. Ingat, karena Tuhan yang penuh belas kasihan itu begitu menghargai setiap kehidupan kita, apapun keadaan kita. Belas kasihan yang pertama, saudara dan saya sebagai orang percaya, yaitu jangan memandang rendah. Ayat 12a. Pada umumnya orang akan memandang rendah ketika orang yang menyakiti kita, orang yang memusuhi kita dalam kondisi malang atau di saat kejatuhannya. Ingat, kemalangan bisa terjadi pada siapapun, siapa saja. Karena di dalam pengkhotbah dikatakan, segala sesuatu ada masanya. Mari kita tunjukkan belas kasihan kita, jangan memandang rendah. Oleh karena itu kita harus bisa mendukung, memberi semangat, menghibur, atau mendoakan. Sebagai bukti kita memiliki rasa belas kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan bersuka cita atas kebinasaan orang lain. Daud saat tahu bahwa Saul yang selalu memusuhi Daud, bahkan hampir membunuh Daud. Tetapi ketika Daud tahu bahwa Saul mati, dibunuh, dia sangat gelisah. Dan dia marah kepada orang yang melaporkan dan yang telah membunuh Saul. Bahkan Daud membunuh orang yang membunuh Saul.
Di sini ada teladan firman Tuhan yang sangat luar biasa. Daud memiliki rasa belas kasih. Dan setiap kita setidaknya memiliki rasa belas kasih. Seperti Kristus mengasihi kita dan menunjukkan belas kasihannya kepada setiap kita. Yang sebagai manusia yang berdosa, Dia mengasihi kita, menebus kita dengan nyawanya, disalib dan mati untuk menebus dosa-dosa kita. Belas kasihan, kita tidak bersukacita atas kebinasaan orang lain. Mari kita tunjukkan belas kasihan itu. Apapun yang terjadi bagi orang yang memusuhi kita, kita tetap memiliki belas kasihan itu. Itu yang kedua. Yang terakhir, jangan membual. Ayat 12c. Pada hari kesesakan atau hari kesusahan, firman Tuhan mengingatkan, menangislah dengan orang yang menangis, tertawa dengan orang yang tertawa. Jangan mengejek ketika saudaramu ditimpa kesusahan. Kita tidak boleh membanggakan diri atau membual ketika orang lain dalam kondisi susah ada di sekeliling kita, dalam kondisi kesesakan. Tetapi kita tunjukkan belas kasihan itu kepada orang-orang di sekitar kita, apalagi kepada orang yang memusuhi, membenci kita tanpa alasan. Amin. Terpujilah namamu Bapa atas kasih setiamu, atas kemurahanmu yang kau nyatakan bagi kami. Ajar kami untuk memiliki belas kasihan seperti Engkau menyatakan belas kasihan-Mu pada hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.